Aksi penipuan dilakukan dua juru parkir dengan seorang pemotor di area parkir kawasan Tambora, Jakarta Barat. Ya, kedua pelaku menukar uang Rp100.000 dengan uang mainan. Ini ya. Parkiran. Lu siapa namanya? Siapa nama lu? Bang, minta maaf, Bang. Siapa nama lu? Siapa nama lu? Dodi. Oke, siapa nama lu? Duit gua ori. Nah, Inilah keributan dua juru parkir di kawasan Krendang Tambora dengan seorang pemotor. Sambil merekam video, pemotor menuduh kedua juru parkir melakukan penipuan dengan mengembalikan uang parkir Rp100.000 miliknya dengan uang mainan. Saat diminta pertanggungjawaban, kedua juru parkir tidak memberikan jawaban yang jelas. Videonya viral, polisi bergerak cepat menangkap kedua pelaku. Di hadapan polisi, salah satu pelaku berdalih tak mengetahui uang yang diberikan korban merupakan uang mainan karena tak bisa baca dan tulis. Perihal pemberian merupakan kesalahpahaman. Jadi tukang parkir tersebut tidak bisa membaca dan tulis sehingga salah memberi adanya uang mainan. Uang mainan itu punya pribadi atau dapat dari mana ya? Untuk uang mainan sendiri sedang kita dalami. Kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, tim DVI Polda Sulawesi Utara berhasil mengidentifikasi 4 dari 16 jenazah korban kebakaran Panti Wreda, Damai, Manado. Keempat jenazah teridentifikasi sesuai kecocokan medis dan juga properti. Hasil identifikasi tersebut disampaikan secara resmi oleh tim Bithumas Polda Sulawesi Utara bersama Bitdokes dalam konferensi pers yang digelar di Rumah Sakit Bayangkara Manado Selasa siang. Adapun 4 korban yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Sulawesi Utara adalah Heri Lombogia, 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, Jansen Maringka, 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, Oli Clara, 85 tahun, jenis kelamin perempuan, dan jenazah Mary Bermuli Dengah, 83 tahun, jenis kelamin perempuan. Proses identifikasi dilakukan secara profesional dengan mengacu pada standar operasional prosedur DVI Polri, di mana identifikasi dilakukan melalui medis dan properti. Sudah teridentifikasi, ya. Sudah teridentifikasi sebanyak 4 korban, ya, 4 korban. Dari 16 korban ini, ya, dari pihak keluarga yang sudah melaporkan itu sebanyak 15. Sementara itu, 12 jenazah lainnya yang hingga saat ini belum dapat dikenali telah dilakukan pengambilan sampel DNA dan pengambilan DNA pembanding dari pihak keluarga, kemudian akan dikirim ke Pusdokes Polri untuk dilakukan identifikasi. Sebelumnya, Panti Wreda Damai Ranomo di Manado, Sulawesi Utara terbakar Minggu malam. Sebanyak 16 penghuni panti ditemukan tewas. Sementara sebanyak 11 lansia korban selamat masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, tak terima diminta berpisah, seorang pria di Kota Metro Lampung nekat membakar rumah dan juga mobil milik istri sirinya. Ya, api langsung berkobar membakar seluruh badan mobil dan sebagian rumah. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi nekat pria paruh baya saat hendak membakar sebuah mobil yang terparkir di teras rumah warga. Dengan mudah, pelaku asal Kota Metro Lampung ini memasuki pekarangan rumah. Tanpa pikir panjang, pelaku menyiramkan bensin dan langsung membakar mobil. Seketika api berkobar membakar seluruh badan mobil, bahkan membakar sebagian rumah. Sontak tetangga panik dan langsung melapor ke kantor pemadam kebakaran.
Setelah seorang perempuan pemilik rumah mengecek rekaman CCTV, ia kaget ternyata pelakunya adalah Endang Sanjaya yang tak lain suami sirinya sendiri. Sang istri langsung melaporkan tabiat suaminya ke Polres Metro. Tak lama sang suami berhasil diringkus. Kepada polisi, Endang mengaku nekat membakar mobil, bahkan berniat membakar rumah istri sirinya lantaran tidak terima dituduh memiliki wanita idaman lain dan diminta bercerai. Itu rumah siapa? Sama mobil siapa? Rumah istri saya, Pak. Sama Jadi, mobil dia? Iya, jadi sebelum bangun rumah dan beli mobil itu, dia sudah sama saya. Jadi motifnya itu terkait dengan kekesalan si pihak tersangka, di mana pihak tersangka ini dituduh oleh si istri-istrinya, di mana selaku pelapor masih memiliki wanita idaman lain. Kini Endang terpaksa harus melewati masa tuanya di penjara dengan ancaman hukuman 12 tahun. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Sementara itu, Polda Jawa Timur pecat Bribka AS dari Polri setelah jadi tersangka pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang. Sementara untuk sanksi pidana, tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana. Tim kepolisian terus berupaya mengungkap pembunuhan Faradila Amalia Nachwa, seorang mahasiswi UMM atau Universitas Muhammadiyah Malang. Polda Jawa Timur akan bersikap tegas dengan PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri terhadap Bribka AS, oknum polisi anggota Polres Probolinggo, tersangka pembunuhan Faradila Amalia Nachwa, seorang mahasiswi yang tidak lain adalah adik iparnya sendiri. Sementara untuk sanksi pidana, Bribka AS dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Motif yang telah diungkap di balik pembunuhan adalah sakit hati dan menguasai harta korban. Terbukti dengan dikurasnya uang dalam ATM korban senilai 10 juta rupiah. Motifnya sudah kami dapatkan, yaitu sakit hati dan ingin menguasai harta korban. Unsur perselingkuhan itu nggak pernah? Sementara tidak kami temukan, ya. Yang kami temukan dan sudah kami yakini ada dua, yaitu sakit hati dan ingin menguasai harta korban, karena kami mendapatkan beberapa jejak yang bersangkutan sudah mengambil harta korban. Dan lebih detail itu pembunuhannya dilakukan di mana? Kan pembuangannya di Pasuruan. Ya, pembunuhannya di daerah Probolinggo. Dan itu perencanaan atau? Ya, kita kenakan perencanaan. Sesuai dengan tadi Pak Kapolda menyampaikan akan tidak tegas anggota yang melaksanakan tindak pidana, dan sudah dijelaskan ada dua yang akan dikenakan, yaitu tidak pidana sendiri dan sidang kode etik. Motif pembunuhan telah didapati, yaitu sakit hati dan ingin menguasai harta korban. Sementara Bribka AS sudah ditetapkan sebagai tersangka utama.